Kita akan buat adonan isiannya terlebih dahulu. Kita kukus 250 gram kacang hijau kupas yang sudah dicuci bersih dan didiamkan selama 2 jam. Kemudian tambahkan kentang sebanyak 100 gram yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kentang ini untuk penambahan untuk membuat kulitnya nanti supaya tekstur onde-ondenya nanti lebih empuk. Lalu kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita coba tes tusuk dan ini sudah empuk. Matikan kompornya dan bisa langsung kita angkat. Selanjutnya siapkan blender, lalu kacang hijau yang sudah dikukus tadi bisa langsung kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kacang hijau kukus ini kita blender sebentar sampai teksturnya halus. Dan ini dia kacang hijau kupasnya sudah dihaluskan. Dan untuk kentang kukusnya tadi, dalam keadaan masih panas, langsung saja kita haluskan dengan menggunakan garpu. Dan ini dia kentangnya sudah dihaluskan. Untuk kentangnya kita sisihkan dahulu, lanjut kacang hijaunya kita masukkan ke dalam teflon. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh, gula pasir 85 gram, tambahkan santan instan ukuran 65 ml. Lalu beri air putih sebanyak 150 ml. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang. Lalu semua bahan ini kita masak sampai adonan isiannya kalis dan semua bahan tercampur rata sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak kering. Dan ini dia adonan isiannya sudah kalis, terlihat tidak ada lagi adonan yang menempel atau lengket. Ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya. Adonan isiannya kita angkat dan tunggu sampai adonannya dingin. Kalau adonannya sudah dingin, bisa langsung kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Kalian bisa kira-kira saja untuk beratnya berapa gram. Kalau di sini saya bulatkan dengan berat kurang lebih 15 gram. Kalian bisa sesuaikan dengan berat adonan yang kalian inginkan. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan isiannya selesai dibentuk. Dan ini dia hasil dari adonan isian yang sudah selesai dibentuk bulat semua. Untuk adonan isiannya saya menghasilkan 35 buah. Tapi untuk adonan isiannya ini nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah kulitnya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk bahan kulit onde-ondenya. Masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 65 gram gula pasir, garam setengah sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan kentang kukus yang sudah dihaluskan di awal tadi. Lanjut kita aduk kembali sampai kentangnya tercampur rata. Kita aduk sampai tidak ada kentang yang menggumpal. Di sini saya mengaduknya cukup pakai tangan saja. Setelah diaduk rata dan tidak ada kentang yang menggumpal, di sini adonannya saya tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking powder yang double acting. Tujuannya supaya adonan onde-ondenya saat digoreng nanti mengembang dengan bagus, berbentuk bulat utuh, kokoh, tidak retak dan tidak kempes. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata semua, lalu tambahkan 200 ml air hangat. Untuk air hangatnya kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit supaya adonan tidak terlalu kelembekan. Untuk takaran air hangatnya bisa dikira-kira. Karena penggunaan air hangatnya bisa kurang bisa juga lebih disesuaikan juga dengan kelembapan tepungnya. Kemudian kita uleni adonannya sampai adonannya lentur, kalis, tidak lengket dan mudah untuk dibentuk. Dan ini dia adonan kulit onde-ondenya sudah kalis, tidak lengket di tangan, adonannya juga sudah mudah untuk dibentuk. Ini sudah cukup. Untuk takaran air hangatnya masih tersisa sekitar 50 ml, jadi penggunaan air hangat yang saya pakai sekitar 150 ml. Karena di sini saya membuat yang versi rasa pandan, jadi saya tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan dan pewarna makanan hijau tua sekitar 3 tetes. Ini optional saja. Boleh juga tidak pakai.
Kemudian kita uleni kembali sampai tercampur rata. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata. Ini sudah cukup, sudah siap untuk kita bentuk. Siapkan semua adonannya. Di sini ada bahan isian dan ada secukupnya wijen untuk bahan baluran. Ambil secukupnya adonan kulit. Jika kalian mau ditimbang, berat adonan kulitnya kurang lebih 26 gram. Kemudian adonannya kita pipihkan melebar, lalu beri isian kacang hijau kupas di dalamnya. Setelah itu kita tutup rapat, pastikan sampai rapat supaya bahan isiannya nanti tidak bocor. Lalu kita bentuk bulat sampai permukaan kulitnya halus. Jika permukaannya sudah halus, lalu kita gulingkan ke dalam wijen sampai rata. Tekniknya sambil ditekan-tekan wijennya pada permukaan kulit. Pastikan wijennya sampai benar-benar menempel supaya saat digoreng tidak terlalu banyak wijen yang rontok. Dan seperti ini hasilnya. Proses ini kita lakukan sampai semua adonan kulitnya selesai dibentuk. Untuk berat adonan kulitnya bisa kalian sesuaikan dengan berat adonan yang kalian inginkan. Saat proses membulatkan adonan kulitnya, jika terasa susah dibentuk atau bagian permukaannya sedikit retak, kalian bisa basuh tangan kalian dengan sedikit air supaya adonannya sedikit lentur. Saat proses pembaluran adonan ke dalam wijen, di sini saya tidak perlu lagi mencelupkan adonan ke dalam air putih karena menurut saya adonannya sudah lembab dan pengalaman saya kalau dicelupkan di air putih, kebanyakan dari wijennya saat digoreng banyak yang rontok. Dan ini dia onde-onde pandannya sudah dibentuk bulat semua. Satu resep ini saya menghasilkan 22 buah dan untuk bahan isiannya masih tersisa sedikit. Lalu onde-ondenya ini sudah siap untuk kita goreng. Masukkan satu persatu onde-ondenya ke dalam minyak yang sudah hangat. Kita masukkan secukupnya saja. Jangan terlalu banyak karena onde-ondenya nanti akan mengembang. Lalu kita biarkan onde-ondenya terendam di dalam minyak goreng. Jangan sering diaduk-aduk supaya adonan tidak cepat bocor. Jika minyak gorengnya sudah mendidih bisa langsung kita aduk. Pastikan mengaduknya secara melingkar menggunakan punggung spatula supaya bentuk bulatan onde-ondenya lebih bagus. Pastikan saat menggoreng, minyak gorengnya harus banyak dan onde-ondenya benar-benar terendam. Pastikan juga pakai api kecil dan minyak yang hangat di awal penggorengan supaya onde-ondenya tidak gampang retak dan meletus. Jika onde-ondenya sudah terlihat mengembang besar, bisa kita naikkan api kompornya ke api sedang sambil terus kita aduk supaya matangnya merata. Kita goreng sampai permukaan kulitnya kecoklatan, pastikan sampai permukaannya sedikit kecoklatan supaya lebih kokoh dan tidak mudah kempes setelah diangkat. Jika permukaan kulit onde-ondenya sudah terlihat kecoklatan, bisa langsung kita angkat, lanjut kita goreng onde-onde berikutnya. Untuk menggoreng onde-onde berikutnya, pastikan apinya diturunkan ke api kecil atau tunggu sampai minyak gorengnya hangat baru dimasukkan ke dalam minyak supaya adonannya tidak meletus. Dan ini dia onde-onde pandan isi kacang hijau kupasnya sudah digoreng semua, bentuknya bulat utuh, permukaannya tidak retak, tidak meletus, masih tetap kokoh saat sudah dingin. Dan ini akan coba kita gunting permukaan kulitnya. Hasil di bagian dalamnya terlihat kopong sempurna. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pertama, kita akan panaskan terlebih dahulu santannya dengan api kecil. Tuang 400 ml santan ke dalam panci. Untuk santannya kita panaskan tidak perlu sampai mendidih. Cukup sampai santannya terasa hangat suam-suam kuku sambil terus kita aduk. Jika dirasa santannya sudah terasa hangat, bisa kita matikan api kompornya, lalu santannya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan kue gemblongnya. Kita siapkan wadah, dalam wadah masukkan 500 gram tepung ketan putih atau setara dengan 1 bungkus. Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung beras. Garam 1 sendok teh. Vanili bubuk 1 sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk sebentar dengan spatula sampai tercampur rata. Jika dirasa semua bahan sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan 300 gram kelapa parut. Untuk kelapanya, kita ambil yang bagian putihnya saja. Selanjutnya kita aduk kembali sampai tercampur rata.
Untuk mengaduknya saya cukup memakai tangan. Pastikan tangannya harus bersih, atau bisa juga memakai sarung tangan. Kita aduk tidak perlu terlalu ditekan, cukup diawur-awur saja sampai rata. Jika adonan tepungnya sudah tercampur rata semua seperti ini sudah cukup. Kemudian masukkan santan hangat yang sudah dimasak di awal tadi. Untuk santan hangatnya kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Sampai adonannya kalis, tidak lengket lagi di tangan dan adonannya sudah bisa dibentuk atau dipulung. Untuk pemakaian santannya ini bisa kurang, bisa juga lebih pemakaiannya. Jadi kalian bisa kira-kira pemakaiannya karena disesuaikan juga dengan kelembapan tepungnya. Dan ini adalah penuangan santan yang terakhir, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi di sini santannya saya pakai semua. Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, terlihat adonannya sudah kalis, tidak lengket lagi di tangan dan sudah bisa kita bentuk atau kita pulung seperti ini sudah cukup. Oke, selanjutnya adonannya langsung saja kita bentuk. Kita siapkan wadah, kemudian ambil secukupnya adonan kue gemblongnya. Untuk banyak dan sedikitnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya di sini, saya bentuk sedikit besar, berat adonannya sekitar 60 gram, kemudian adonannya kita bentuk lonjong. Untuk bentuknya tidak harus lonjong, kalian bisa pilih bentuk yang lain disesuaikan dengan selera. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan tepung ketannya selesai dibentuk. Dan ini dia adonan kue gemblong tepung ketannya sudah dibentuk lonjong semua. Satu resep ini saya menghasilkan 24 buah. Jika mau dapat lebih banyak lagi, ukurannya bisa dikecilkan. Dan adonan kue gemblongnya ini sudah siap untuk kita goreng. Kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu sampai sedikit mendidih. Jika minyak gorengnya sudah sedikit mendidih, kita masukkan satu persatu adonan kue gemblongnya ke dalam minyak goreng. Dan ini akan kita goreng dengan api sedang cenderung kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam. Jika adonan gemblongnya udah dimasukkan semua ke dalam minyak goreng, ini kita diamkan sebentar sampai kokoh baru kita aduk dan bolak-balik. Jadi jangan sering dibolak-balik supaya tidak hancur. Jika adonannya sudah dirasa sedikit kokoh, bisa kita aduk. Jika adonannya saling menempel satu sama lain bisa kita pisahkan dengan spatula. Dan ini kita masak sampai warnanya kekuningan dan adonannya kokoh baru bisa kita angkat. Jangan lupa sering dibolak-balik supaya matang merata. Jika kue gemblongnya sudah terlihat warnanya sedikit kekuningan dan kokoh bisa langsung kita angkat. Jangan menggoreng sampai terlalu coklat supaya kue tidak keras. Jika sudah kita angkat langsung saja kita pindahkan ke dalam wadah. Jika adonan kue gemblongnya sudah selesai semua digoreng, selanjutnya kita akan buat bahan balurannya. Masukkan 150 gram gula merah ke dalam taflen. Tambahkan 150 gram gula pasir. Terakhir kita tambahkan 150 ml air putih. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil. Lalu larutan gulanya kita masak sampai gula larut. Berbusa banyak dan larutannya sedikit mengental sambil terus kita aduk. Jika air gulanya sudah larut, berbusa banyak dan terlihat sedikit mengental seperti ini, bisa langsung kita masukkan semua kue gemblong yang sudah digoreng tadi ke dalam larutan gula merah. Karena tadi teflonnya ukurannya kurang besar, jadi saya pindahkan adonan kue gemblongnya ke dalam wajan yang sedikit lebar. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu sampai gemblongnya terbalurkan dengan gula merah sampai rata dengan api kecil. Jika adonannya sudah tercampur dengan larutan gula merah sampai rata, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita aduk cepat adonannya sampai larutan gula merahnya kering. Jika bahan balurannya sudah kering seperti ini sudah cukup.
bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia kue gemblong ketan putihnya sudah jadi. Kue ini termasuk kue tradisional yang masuk dalam kelompok jajanan pasar. Rasanya manis dan gurih, teksturnya garing dan crispy di luar, tapi di bagian dalamnya sangat lembut. Meskipun sudah dalam keadaan dingin, kuenya tetap masih terasa empuk. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.